hari ini Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke Nang, sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu yuk. Iya. Saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Oke Nang, kita panggil dulu Laskar Kristus. Karena ini nuansa Natal, jadi semua pada baju baru nih. Iya. Di rumah. Kayaknya Nang ini juga baju baru kayaknya. Iya Nang. Oke, kita panggil Laskar Kristus. Yes. Oke. Oke, kita mau memuji Tuhan ya. Kita panggil dulu musik kita ya. Oke. Dalam hitungan 1, 1, 2, 3, musik. Oke, kita mau menyanyi Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oke, tepuk tangannya di atas kepala. Oke, kita mau nyanyi lagu yang kedua. Selamat, selamat datang. Oke, masih tepuk tangannya. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, 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 Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, yang masih berdiri boleh duduk ya Dek. Oke. Oh ya Nang, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang ulang tahun di minggu ini ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Atau mungkin Nang ada juga orang tua anak sekolah minggu yang berulang tahun ya. Bisa berdiri di tempatnya ya. Kita mau berdoa, kita mau mengucapkan bersama-sama. Oke, kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, coba dulu dibuka buku nyanyiannya ya. Buka buku nyanyiannya, kita mau bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 564 ayat 1 dan 2 ya. Yang semangat nyanyinya ya Dek ya. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita
beribadah, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita mau berdoa. Adik-adik kami yang di rumah, ayo kita buat sikap doa kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang telah lahir bagi kami Tuhan, yang telah menyelamatkan kehidupan kami, dan yang memberikan hidup pada saat ini Tuhan, kami menikmati anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau beribadah di nuansa Natal ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau telah lahir bagi kami. Dan biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu juga mengalami sukacita yang besar saat ini Tuhan. Meskipun mereka di rumah yang melihat YouTube ini ya Tuhan, biar mereka juga mendapatkan berkat-Mu, mendapatkan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang mengajari kami, sehingga ibadah kami ini menjadi berkenan di hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami di dalam Yesus Kristus. Kami mau memulai ibadah kami. Amin. Ya, karena kita akan memulai ibadah kita, untuk adik-adik kami yang di rumah persiapkan hatinya. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 57 ayat 1 dan 2, nanti di ayat 2 bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Sinar surga cemerlang, Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, Ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Inang duduk kembali. Kita buka katekismus kita baca hukum Tuhan. Untuk pesta kedua hari Natal kita, tertulis di titah ke-6 beserta dengan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian titah Tuhan. Mari kita berdoa ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya.
Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 686 ayat 1, Bangkit Berdiri. Ku berjalan di depanmu, namun Kau panggil diriku, ku dikuduskan darah-Mu, ya anak domba Allahku. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak Inang duduk kembali. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 58 ayat 1. tunggulah tunas baru dari Tunggul Ihsan, dinubuatkan dulu oleh para nabi, janjinya telah penuh. Seorang putra lahir di malam yang kudus. Epistel kita di Natal kedua untuk sekolah minggu pada hari ini tertulis di ayat bulanan anak sekolah minggu, Hesekiel 34 ayat 23. Diambil Alkitabnya, Hesekiel 34 ayat 23. Inang baca, anak-anak Inang ikuti di rumah. Hesekiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 61 ayat 1, Bangkit Berdiri. Berkat sukacita
kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak Inang duduk kembali, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Iya, untuk adik-adik kami, warta kita pada Minggu tanggal 26 Desember 2021. Nomor 1, inilah ibadah online kita yang terakhir untuk tahun ini. Mudah-mudahanlah di tahun depan, di tahun 2022, kita dapat kembali beribadah ke gereja. Nomor 2, untuk tetap kami ingatkan untuk kelas 6, untuk tetap menghafal titah pertama sampai titah ke-10, pengakuan iman rasuli, dan doa Bapak kami. Nomor 3, seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik kita semua. Sekianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita akan mendengarkan firman, kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 56 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus, karena Engkau setia menjaga, memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti persekutuan ini di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah ini menjadi kesukaan Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Selamat Natal bagi kita semua. Hari ini kita rayakan perayaan Natal kedua, 26 Desember 2021.
Dan mungkin ini tahun kedua kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Kita akan disapa oleh firman Tuhan tertulis dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai ayat 33. Saya akan baca, anak-anak bisa mengikuti dengan baik di rumah. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Dalam ayat 30 disebut ada malaikat. Jadi tugas malaikat itu adalah menyampaikan perkataan Tuhan. Jadi Allah mengutus malaikat untuk menemui seorang gadis yang namanya Maria. Malaikat itu akan menyampaikan seluruh firman Allah, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang akan disampaikan oleh malaikat. Ketika malaikat itu telah bertemu dengan Maria, maka malaikat berkata, pertama, jangan takut. Karena berita yang akan disampaikan oleh malaikat bukan berita biasa, tapi berita yang luar biasa dan hanya sekali terjadi. Maka malaikat mengingatkan pertama, jangan takut. Supaya Maria lebih tenang untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh Allah melalui malaikat. Lalu malaikat itu berkata kemudian, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Allah memberi kasih karunia. Kalau kita memperoleh kasih karunia, pasti kita sukacita. Tetapi kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada Maria bukan kasih karunia biasa. Tidak menyangkut sepatu baru, baju baru, lampu baru, pohon Natal baru, apalagi. Tidak. Tetapi sesuatu yang jarang terjadi dan tidak pernah terjadi. Apa isi kasih karunia itu? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau namai dia Yesus. Maria itu gadis, belum menikah. Cuma dia punya kenalan, namanya Yusuf. Tetapi Allah memberi kasih karunia. Dia akan mengandung dan melahirkan. Ini luar biasa, karena biasanya seseorang perempuan melahirkan anak kalau dia menikah. Maria tidak menikah. Tetapi dia bisa mengandung karena kasih karunia Allah. Maka topik minggu kita adalah firman Allah menjadi daging. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah kepada Maria
itu terjadi. Jadi firman yang disampaikan dan diimani oleh Maria itu menjadi dalam diri Maria, di mana dia akan mengandung, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menyebut atau menamai anak yang lahir itu adalah Yesus. Jadi semua kejadian itu dan nama itu adalah dari Allah, adalah firman Allah. Jadi tidak, sekali lagi, tidak buatan manusia. Kasih karunia itu, firman itu telah menjadi daging. Setelah dia lahir, di sini dikatakan ia akan menjadi besar, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini harus dihafal. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, bukan anak Maria. Tetapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak berkesudahan selama-lamanya. Anak-anak sekolah minggu, berita sukacita, berita kasih karunia yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan Yesus itu telah lahir dari Maria, dan Yesus yang kita rayakan itu adalah penggenapan firman yang kita baca hari ini. Dia menjadi raja atas segala raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Karena dia akan datang untuk kedua kalinya. Maka dia adalah raja yang menjamin segala sesuatu. Kehidupan manusia, kehidupan seluruh yang hidup, kehidupan di bumi ini. Dialah raja untuk itu. Oleh karenanya, sukacita yang paling besar yang kita rayakan pada perayaan Natal kedua pada hari ini adalah penggenapan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah ada keselamatan, karena dalam Dialah dunia ini, hidup kita dipimpin oleh Allah itu sendiri di dalam Roh Kudus. Maka sebagai orang percaya kepada Yesus, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Sebagaimana Allah memberi kasih karunia kepada Maria, maka Tuhan juga bisa memberikan berbagai kasih karunia kepada umat manusia sepanjang zaman, kepadamu, kepada orang tuamu, kepada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Maka kalau kita mengimani bahwa kasih karunia itu akan selalu menyertai kita, maka kita diingatkan ayat 30, jangan takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau dikatakan jangan takut, jangan jadi si panggaron. Jangan takut COVID. Akhirnya kau si panggaron, gak pakai masker, gak cuci tangan, berkerumun. Bukan begitu. Jangan takut itu harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Firman Tuhan itu lebih tinggi, lebih berkuasa, memampukan seseorang mendisiplinkan dirinya, baik berpikir, baik berbicara, baik bertindak,
memimpin dirinya sendiri untuk menjadi warga anggota jemaat yang disukai oleh Tuhan. Jadi seseorang menerima kasih karunia itu adalah orang yang tunduk kepada pemberi kasih karunia, yaitu kepada Allah. Sebagaimana Maria, dia mengimani kata Tuhan yang disampaikan oleh malaikat, dia menerima itu dan menerima apa yang dinubuatkan oleh malaikat itu, dan itu telah terjadi. Maria bukan menjadi perempuan yang sombong. Dia tidak pernah mengatakan saya melebihi kalian karena saya melahirkan yang namanya Yesus. Jadi kalau saya berdosa pasti dia memihak kepadaku. Bukan begitu. Justru Maria menunjukkan dirinya sebagai perempuan yang suci. Tidak hanya pada saat dia menerima firman itu, tetapi sepanjang hidupnya. Maka anak sekolah minggu, terimalah kasih karunia. Tuhan telah menyelamatkan kita dan Tuhan akan memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Sebentar lagi tinggal hari kita akan menerima berkat luar biasa, yaitu tahun 2022. Maka kita persiapkanlah diri kita melalui semua perayaan Natal, makna Natal, khotbah Natal, menjadi sekolah minggu yang lebih baik untuk menerima tahun baru, tahun 2022. Sehingga tahun 2022, anak-anak sekolah minggu HKM Mahanaim menjadi sekolah minggu yang bertambah besar, bertambah baik, dan bertambah hikmatnya. Berprestasi di sekolah, menjadi baik, bantu-bantu orang tua di rumah, semuanya akan mengalami perubahan menuju kebaikan. Biarlah perayaan Natal ini sungguh-sungguh menjadi sukacita kita, dan kehadiran firman Tuhan membuat hati kita bersukacita, dan sukacita kita terletak kepada kasih karunia Tuhan. Jadi walaupun ada anak-anak tidak merayakan Natal di gereja, sehingga ditunda beli baju baru, sepatu baru, lipstik baru, apalagi parfum baru, jangan jadi sedih, tapi harus tetap bersukacita karena kita tetap disapa oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau telah memberikan kasih karunia yang kepada Maria, dan kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan ada untuk selama-lamanya. Biarlah kasih karunia Tuhan Kau berikan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati mereka menjadi anak yang memiliki hati yang baik, yang beriman teguh kepada firman Tuhan, dan mau memperbaiki diri, bertambah umurnya, bertambah besarnya, bertambah hikmahnya, bertambah baiknya, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Bapa di surga, berkati orang tua mereka dalam pekerjaannya, jauhkan dari segala penyakit, mara bahaya. Kau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau menjadi jaminan kehidupan setiap keluarga. Engkau memberikan kebutuhan mereka. Biarlah tangan mereka, hati mereka, mulut mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya, karena kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ayo, kita buat janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3, ya. Hupelehon ma peleaku, dang margabus au Tuhan. Kita buka.
Kita buka buku nyanyian kita nomor 62 ayat 1 dan 2. Ayat 2 bangkit berdiri. 62 ayat 1 dan 2, ayat 2 bangkit berdiri. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Malam itu kelihatan bintang indah cemerlang, menyinari kegelapan di hati yang kelam. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Dalam sukacita Natal, kami pelayan penuh waktu, seluruh para halado,
seluruh guru-guru sekolah minggu HKBP Mahanaim, Resok Mahanaim menyampaikan berita sukacita dalam Natal 2021. Kita sama-sama mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hari Natal